wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, Ibu Lia Kamila Menteri Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, adik-adik mahasiswa magang 3 dari Tai Bumi Silampari. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang multimedia SMA Negeri 6 Lubuk Linggau dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Ria Yuniarti. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju arah yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 6 Lubuk Linggau kepada Ibu Lia Kamila, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil Kepala SMA yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru yang pada siang hari ini masih meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian anak-anak mahasiswa dari Tai Bumi Silampari yang kami banggakan, terutama yang kami banggakan dan kami harapkan lulusannya ya, saya salah satu calon guru penggerak wakil dari SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, Ibu Ria Yuniarti, Magister Pendidikan. Semoga kesehatan kesempatan selalu dilimpahkan kepada kita semua, serta salawat seperti yang salam tak lupa disampaikan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan langsung dari salah satu calon guru penggerak kita yang akan menyampaikan hal-hal yang harus ditularkan kepada kita selaku warga SMA Negeri 6 dalam modul-modul yang telah dipahami serta dipelajari selama telah mengikuti kegiatan program guru penggerak beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan hari ini Ibu Ria akan memberikan atau mengimbaskan tentang isi modul 1.4 yang berisi bagaimana budaya positif itu harus ditularkan atau harus diimbaskan kepada kita warga SMA Negeri 6 khususnya. Kemudian kepada calon guru penggerak, kami berharap hal-hal yang telah dipahami dalam modul 1.4 itu yang ada dalam program guru penggerak agar pada siang hari ini benar-benar disampaikan secara gamblang sehingga nanti mudah-mudahan guru yang hadir pada siang hari ini dapat memberikan informasi secara terinci lagi kepada teman-teman kita yang belum berkesempatan hadir, sehingga dengan harapan siswa yang menjadi objek dari kegiatan belajar di sekolah ini dapat merasakan langsung bagaimana budaya positif itu bisa dikembangkan dan diterapkan di lingkungan SMA Negeri 6. Kemudian di akhir dari sambutan ini saya juga mengharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini ikutilah kegiatan ini secara serius serta seksama dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari modul ajar dari program guru penggerak di modul 1.4 ini. Demikian saja, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Ibu Ria Yuniarti pada waktunya nanti silakan berikan ilmu yang ada dalam modul tersebut dengan seluas-luasnya kepada kami yang ada dalam ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lia Kamila atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu menurut
Ibu Ria Yuniarti. Kepada Ibu Ria kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Weliana dan Ibu Kepala Sekolah atas kesempatannya. Saya izin Bapak Ibu, gimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa ya, masih luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini masih berkesempatan hadir bersama saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya, yaitu ini adalah salah satu tugas saya sebagai salah satu calon guru penggerak, dan kami alhamdulillah sudah menjalani kegiatan ini hampir 2 bulan, dan setiap 2 minggu itu ada modul-modul yang harus kami selesaikan. Artinya selama 2 bulan ini kami sudah menyelesaikan 4 modul, dan modul terakhir itu adalah budaya positif. Nah, pada modul budaya positif ini kami sebagai calon guru penggerak itu diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari selama di modul ini kepada Bapak Ibu semua, supaya bisa mendapatkan informasi yang sama, supaya nanti kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, di guru penggerak saya berada di kelas 11, yaitu 11.1. Inilah fasilitator saya dan pengajar praktik saya. Nah, sebelum dimulai, mungkin karena sudah siang, nah, konsentrasinya mulai lari-lari gitu. Jadi hari ini saya coba dulu dengan ice breaking. Biasanya Bapak Ibu di dalam kelas menggunakan ice breaking kan? Ya, kenapa? Karena menurut saya ice breaking itu penting. Kenapa? Kadang kita anak-anak kita belum konsentrasi. Nah, sekarang saya juga mau ngetes konsentrasi Bapak Ibu. Iya, oke. Yang pertama ada gambar di sini. Bisa dilihat ya gambarnya? Bisa. Cantik ya gambarnya. Ada apa gambarnya di situ? Rumah. Kalau kita lihat rumah. Nah, sekarang saya lihat di situ ada sebuah rumah 1 lantai yang berwarna biru dengan semua perabotan berwarna biru. Pagarnya, sofanya, lemarinya, pokoknya semuanya warna biru. Ya, bisa dibayang ya Bapak Ibu dari gambar situ. Nah, ada satu pertanyaan. Saya nanya, apa sih warna tangganya? Gak usah mikir jauh-jauh. Rumahnya ada 1 lantai terdiri dari semuanya biru. Coklat, boleh Pak Man coklat. Putih. Ada lagi, ada putih, coklat. Kenapa tidak dijawab biru? Kan tadi udah jadi bilang biru semuanya. Oke. Iya. Iya, boleh. Jadi kita tes dulu konsentrasinya. Jawabannya tidak ada tangga. Kenapa, Bu? Iya, karena rumahnya itu hanya 1 lantai. Jadi terkadang kita fokusnya beda ya. Fokusnya beda karena rumahnya 1 lantai. Tadi saya fokuskan ke semuanya berwarna biru. Oke, saya tes sekali lagi. Kita ice breaking 1 kali lagi untuk konsentrasi. Oke. Nah, di sini ada apa saja Bapak Ibu yang dilihat? Ada baju kita ya. Oke, di sini ada, kalau kita lihat mungkin ini yang pernah naik bus, ini ada. Oke, sekarang di sini. Hari ini ya, hari ini Bapak dan Ibu berpura-pura menjadi seorang pengemudi bus pariwisata yang sedang berjalan berkeliling Lubuk Linggau. Nah, di halte pertama naiklah 5 orang siswa, ya. Terus di halte kedua turun 2 siswi, tapi naik 4. Nah, ya, sudah ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, siapakah nama sopir bus tersebut? Coba. Apa? Pak sopirnya siapa Pak? Siapa jawabannya? Iya, alhamdulillah ternyata murid saya hari ini pintar-pintar semua. Konsentrasinya luar biasa. Oke, ya saya sendiri jawabannya ya Pak Man. Kenapa? Karena nanti kan
Jadi jangan terpecah konsentrasinya dengan ada yang naik, ada yang turun, naik lagi gitu. Nah ya, ternyata pertanyaannya siapa namanya? Karena tadi kita berpura-pura, jawabannya pasti bervariasi. Kalau saya nanya Pak Rizky siapa nama sopirnya? Ya Pak Rizky, karena tadi dia berpura-pura. Oke, itu hanya intermezzo saja. Dan insya Allah yang tadi udah ngantuk udah mulai konsentrasi. Ya, di jawabannya siapa namanya? Dia nama Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke materi yang saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Jadi di sini kita akan belajar sebenarnya nanti kita konsepnya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, terus motivasi perilaku manusia, terus disiplin positif itu sendiri, dan posisi kontrol guru, terus nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan kita juga akan mempelajari yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang ini yang harus kita mulai tanamkan di dalam diri kita. Jadi pembelajaran dalam paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sehingga peserta didik itu, pelajar itu sendiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan pada tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita mulai menyadari kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak dengan perbedaannya, sehingga kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, juga kita akan memahami profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar itu ada 6 dimensi, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini ada miskonsepsi yang ada pada kita tentang teori kontrol, ya. Apa? Biasanya kita itu adalah di dalam sekolah kita selalu berusaha sebagai pengontrol murid. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu positif, efektif dan bermanfaat, dan nanti ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kira-kira ini nanti benar atau tidak? Kita akan lihat. Nah, ini adalah teori yang dimunculkan dari Dr. Milan Glasser yang berkembang dari choice theory dan menjadi konsep makna kontrol. Di sini akan kita mengubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ya, kita lihat di sini apa sih Bu perbedaannya? Apa yang akan kita lihat? Nah, di sini ada yang selama ini kita pada stimulus respon ya. Pada mulainya kita di sini stimulus respon. Jadi kita akan mencoba mengubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Selama ini kita beranggapan kalau kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang itu melihat hal yang sama, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba untuk mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita, ya. Kita bukan mengubah, tapi berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Terus di sini lagi sering kita melihat perilaku buruk itu sebagai sesuatu yang salah. Ternyata salah. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk mungkin kalau di kelas anak-anak itu pasti ada tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi konsep yang benar itu menurut teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada saat rujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang selama ini kita berpikir menang kalah, kita sekarang berubah berpikir menang dan menang. Nah, ini
yang disebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin? Bapak Ibu mungkin di kelas atau di sekolah mencoba untuk mendisiplinkan diri. Konsep disiplin itu apa sih sebenarnya? Nah, disiplin positif itu artinya atau berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun ancaman. Nah, ya, kalau kita dulu waktu mendisiplinkan siswa apa yang kita lakukan? Ya, biasanya satu ancaman, kedua ya ancaman dan hukuman. Biasanya mendisiplinkan siswa itu mulai dari bujukan. Nah, kalau kamu disiplin, kalau kamu datang pagi nanti ibu kasih reward. Itulah makanya kita biasanya ada reward dengan punishment selama ini. Ya. Terus, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, bukan karena tadi, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa? Sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Artinya apa, Bu? Universal. Universal itu berarti artinya dimanapun itu baik. Ya, jangan atau kalau di sini baik, di sini tidak baik, itu bukan universal yang dilakukan. Nah, kalau berdasarkan organisasinya yang ada kita sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi berdasarkan IBO Primary Years Program atau PYP. Terus ada lagi berdasarkan keterampilan hidup atau life skill-nya kita seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya karena mungkin saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Nah, kebutuhan dasar seperti yang saya bilang tadi. Kalau di konsep kita tadi ada mengatakan kalau kesalahan itu, perbuatan kesalahan itu merupakan kesalahan. Lihat di sini tadi saya bilang semua itu ada tujuan. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologi maupun fisiologisnya. Seperti yang saya bilang, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Sekarang saya tanya, apa saja sih menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar kita? Duit, apa saja menurut Bapak Ibu? Kita nilai dari pendidikan ya. Kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, makanya kata Arka tadi ada duit katanya. Tidak pasar itu Bu saya kalau tidak punya duit. Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya, berdasarkan teorinya seperti ini. Terus yang ketiga adalah kebebasan. Keempat adalah kesenangan dan kekuasaan. Hal-hal inilah yang sebenarnya berusaha untuk dipenuhi anak didik kita. Ya, anak didik kita bikin lompat pagar misalnya, atau tidak masuk kelas, itu ada ini yang ingin dipenuhi. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah salah satunya seperti ini. Ya, misal, mana tadi? Oh ya, kalau di kelas itu kan ada anak-anak, Pak, Bu, kita main dulu yuk. Ibu nyata terus, kita ubah aja ini. Ini sebenarnya
sebenarnya secara tidak sadar dia sebenarnya ingin memenuhi dari kebutuhan mereka yang ini. Nah, jadi belajar pun dia perlu senang-senang. Artinya kalau kita ngajar dengan metodenya itu saja, maka dia tidak akan merasa senang. Kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Makanya dia kaget keluar, masuk, nongkrong di mana, gitu, ya. Terus kadang-kadang mereka mungkin di rumah tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, makanya kalau di sekolah tuh biarlah adik aku nak minta karena marah ibu cuci. Nah, sebenarnya dia butuh cinta dan kasih sayang, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Kalau di sekolah, makanya nanti kita harapkan anak-anak itu punya motivasi intrinsik, ya. Oke, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Saya bilang tadi, anak-anak itu melakukan sesuatu disiplin itu gara-gara ini. Salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada lagi Bu, berikutnya. Kata saya tadi, dia disiplin gara-gara itu tadi, biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Nah, tapi ada juga motivasi yang berasal dari dalam. Nah, yang ini yang ingin kita munculkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita sebagai guru, kita mengharapkan sebenarnya motivasi mereka itu ada pada motivasi intrinsik. Kenapa? Ketika motivasi ekstrinsik itu kalau tidak ada pujian, maka tidak akan dilakukan. Kalau tidak pakai hukuman, ya udah lewat. Tapi ketika mereka menyadari, mereka menghargai diri mereka, maka tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, mereka akan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pahami. Nah, ini yang kita kenal. Ada hukuman. Kalau bahasa disiplinnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketiga ini sama atau tidak? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya. Kalau hukuman bentuknya seperti apa biasanya? Bu Dwita pernah hukum siswa? Pernah pasti. Ya, biasanya hukumannya apa? Push up, ya. Oke. Berdiri di depan kelas, terus menulis. Kamu karena nggak ngerjain PR, tulis ya. Sehalaman ini tulis dah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan membuat PR. Nah, sekarang kita lihat nih, yang dinamakan hukuman itu seperti ini. Tiba-tiba, tidak terencana, ya. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya apa? Yaudah lah Pak, gak milih lagi, aku disuruh push up, ya. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ada yang agak lebih ringan, namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Dedi tidak ngerjain PR, jadi sebagai konsekuensinya apa? Oh, berarti konsekuensinya PR-nya dibuat 2 kali. Ya itu dia sudah tahu, sudah pernah disepakati sebelumnya. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi kalau bedanya hukuman tadi ya tidak ada keterlibatan siswa. Kalau di sini masih juga anak-anak tidak merasa nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga itu yang dinamakan restitusi. Nah, yang ini yang kita kejar. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memang kita mengharapkan kesadaran itu berasal dari siswa. Terus ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Jadi kira-kira kalau bahasa saya, kalau ada restitusi, misalnya hari ini Ibu Anggi tidak mengerjakan tugasnya. Jadi saya tanya, Ibu Anggi, kira-kira karena tidak mengerjakan PR-nya, apa
yang akan dilakukan Ibu Anggi untuk memperbaiki masalah yang sudah dibuat. Itu bagian dari restitusi. Jadi Ibu Anggi akan menemukan sendiri, oh ya Bu, aku akan seperti ini. Ya, nah, itulah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan rekonstruksi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Oke, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu Dewan Guru, saya berada posisi mana? Kita mau coba memahami diri kita sendiri. Kita pada posisi mana? Apakah penghukumkah, memberi rasa bersalah, teman, monitor, atau manajer? Ya. Kalau pada posisi kontrol penghukum, biasanya kita akan melakukan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbal. Terus memberi rasa bersalah, biasanya kita ngomongnya lembut, bukan nyakit. Bahasanya apa ya? Oh ya gini, oh Pak Dedi hari ini terlambat misalnya. Saya menggunakan bahasa apa misalnya? Dedi, kamu hari ini kan terlambat. Apa kamu gak kasihan dengan orang tua kamu yang selama ini berusaha untuk bikin kamu sekolah? Nah, itu kan pasti menanamkan rasa salah ke dalam diri siswa. Sering ya kita lakukan? Sering ya. Kalau saya bilang itu pengakuan dosa, semuanya sudah punya dosa semua, nggak apa-apa. Nanti akan kita perbaiki. Nah, barangkali juga kita menganggap, Bu, saya menempatkan diri sebagai teman, biar anak-anakku lemah, biar curhatnya enak. Tapi terkadang memang masih ada kelemahan ketika kita berada pada teman. Terus, bagian monitor. Nah, ini ada tata tertib. Nah, Cingok nih, hari ini datangnya 7.15, kamu udah datang 7.20. Itu kita pantau. Nah, bagian pemantau. Nah, yang paling pas itu adalah bagian manajer sebenarnya. Nah, apa yang manajer itu? Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab berdasarkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu kita akan lihat contoh dari penempatan posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Misalnya, saya kasih kasusnya. Case-nya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Hukum. Kalau ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita akan menempatkan diri pada 3 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum, terus memberi rasa bersalah, terus tadi menjadi teman, terus menjadi pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, saya bukan bilang ini, bersihkan tangan di depan kantor. Nah, itu bagian saya sebagai penghukum. Nah, ini pemberi rasa bersalah. Nah, sudah berapa kali Ibu peringatkan, tapi kamu selalu aja mengecewakan Ibu. Ini posisinya pada pemberi rasa bersalah. Nah, kalau posisi teman ngomongnya gini, cobalah untuk menaati peraturan sekolah. Ibu bapak ini minta tolong yang pada kamu, jangan ulangin lagi ya. Nah, itu pada posisi teman. Nah, kalau pemantau itu tadi saya bilang, kita akan memantau kelakuan mereka berdasarkan peraturan yang ada. Kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, oke, misalnya tadi atributnya nggak ada, ya sudah, Rizky kamu beli atribut ke koperasi, jangan ulangi lagi ya. Nah, kita sesuai dengan aturannya. Nah, yang pas gini, jadi maunya pada manajer gini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu belum? Nah, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini yang akan coba kita terapkan dalam pendisiplinan siswa. Oke, saya kasih satu lagi case-nya. Kasus siswa datang terlambat. Nah, ya, ketika kasus siswa datang terlambat, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Rizky? Saya datang terlambat nih.
Kira-kira Pak Rizky akan ngomong apa? Ya. Nah, kamu, siapa tadi? Kamu tahu apa dia? Udah, buang sampah. Itu kata Rizky ya. Oke. Pak Deddy kira-kira apa? Sudah beberapa kali terlambat. Oke, sudah berapa kali terlambat? Sudah berapa kali terlambat? Ini dua metode yang sudah berbeda ya. Kalau dilihat dari metodenya sudah berbeda. Mungkin Bu Dini ada lagi, kira-kira ini pemikiran kita masing-masing sebagai guru. Ini pengalaman ya. Anak terlambat ini sering Bu. Nah, ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau Bu Dini apa? Kalau Rizky kita suruh buang sampah atau Pak Deddy dengan bijaksananya dia nanya, sudah berapa kali terlambat? Nah, sekarang Bu Dini apa? Coba Pak kita berbagi sharing. Dan tegak dulu situ. Nanti tunggu dulu bahasanya. Pak Santo mungkin akan berbagi pengalaman pribadi. Wih, terletak kali terlambat. Tergantung anaknya lah. Kalau gawe dia terlambat terus mungkin bangsa. Ya, pertama kan dia. Mana sudah terlambat dari berpikir, jelas sudah. Situasinya sesuai dengan usia seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi case-nya seperti ini. Tadi sudah saya bilang, tadi kita sudah belajar. Oh, ada 5 teori kontrolnya. Sebagai guru itu kita punya posisi kontrol di mana. Nah, seperti yang kata tadi, Pak Rizky bilang ini, kamu ambil sampah dulu tuh. Ambil sampah dulu sebelum masuk kelas katanya. Berarti itu yang kita lakukan ketika kita menghukum mereka. Nah, kata Pak Deddy, sudah berapa kali? Nah, ya kan? Dengan halus dia ngomong sudah berapa kali Bapak ingat ke kamu jangan terlambat lagi. Nah, wih dem penting malah nyiwain kau di. Nah, bahasa kita kan? Oke. Kita tanya, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Ya? Oke, ada lagi? Kali ini Bapak Ibu maafin kamu, tapi jangan diulangi lagi ya. Atau ada lagi yang ini? Nah, ini yang terakhir ini bagian manajer yang agak susah gitu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memperbaiki diri? Nah, itu tadi katanya, benar Bu, hari ini dilaksanakan, besok diulanginya lagi. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat coba. Kita lihat seberapa pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, ada kalimat ayolah. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kalian yang ingin kalian sekolah lebih baik? Kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Ada lagi yang lain? Ya, benar ya, membuat rasa bersalah. Berikutnya ada apa lagi soalnya? Nah, kamu nih tidak pernah benar melakukannya ya. Apa kira-kira? Apakah membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer kah? Apa ini? Penghukum kah? Pemantau? Ini aja. Nah, di sini muka aku tidak pernah ya. Ayolah. Lakukan demi Bapak Ibu. Apa? Sebagai kawan, kata Bu Mary. Sebagai teman, ya. Nah, kalau dia cak menggunakan nilai bagus, kalau tidak pernah mengerjakan tugasnya. Nah, ini bagian mana? Sebagai apa? Sebagai guru, sebagai pemantau Ibu. Oke. Nah, yang ini saya rasa Bapak Ibu tahu semua. Sebagai manajer. Ya. Oke. Nah, ini yang mau kita pelajari, yang dari situ kita akan melihat ya. Oke. Di sini mungkin ada sedikit aja. Saya bacakan. Jadi berdasarkan teori kontrol ini mungkin agak terlalu kecil, jadi nanti mungkin saya akan bagikan. Jadi kalau di sini sebenarnya
negatif itu ada pada penghukum dan pemberi rasa bersalah, ya. Terus untuk perilaku kontrol positif itu masih bisa kita pakai, itu adalah sebagai teman dan sebagai pemantau, terus sebagai manajer. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah kenal dengan namanya keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas? Nah, kalau di sini ditulis mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kita sudah namanya mulai didengungkan, mulai dibiasakan dengan namanya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Kalau peraturan itu identik dengan tidak adanya komunikasi antara guru dan siswa. Jadi namanya aturan, yaudah nanti aku nanyain dulu, kira-kira aturan yang mau kita buat seperti apa kepada siswa. Nah sekarang diubah, dia berubah jadi keyakinan. Nah kenapa? Apa tujuannya? Tujuan keyakinan kelas itu adalah yang pertama menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi intrinsik pada peserta didik, terus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena sebagai mana yang telah dipahami bahwa kita sebagai guru itu harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Jadi fokus kita adalah muridnya, bukan kita. Jadi murid itu yang dijadikan fokus untuk belajar. Nah, keyakinan kelas itu bentuknya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah buat keyakinan kelas? Tidak. Nah, nanti kita coba ya. Kita coba di kelas kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih langkahnya untuk membuat keyakinan kelas? Ya. Yang pertama, kita minta anak-anak didik kita untuk menuliskan keyakinan-keyakinan kelas mereka yang akan dibuat untuk di kelas mereka. Terus kita akan bahas keyakinan mereka yang telah ditulis, terus memilah keyakinan-keyakinan terus, memilah keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, dan ini yang paling penting, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Artinya, misalnya ada kalimatnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pada keyakinan kelas itu diusahakan diubah dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi diganti dengan kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Apalagi misalnya tidak boleh keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran, diganti. Misalnya diganti dengan apa, Bu? Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, itu maksudnya ya. Terus kita akan menyepakati keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang akan disepakati, dan nanti kita akan pantau sebagaimana keyakinan kelas itu bisa terlaksana di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat. Ini berdasarkan dari mereka. Nah, misalnya kalimatnya adalah masuk kelas tepat waktu. Ini kita berbicara tentang kedisiplinan. Terus menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa? Kalau menjaga kebersihan kelas, berarti untuk kebersihan, untuk kesehatan. Terus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bisa juga saling menghargai. Jadi kalau di kelas, kalau ada yang ngomong, yang lain mendengarkan. Terus menjaga lingkungan kelas yang kondusif, tidak lagi dia keluar masuk pada saat belajar. Dan yang terakhir, contoh keyakinan kelas yang saya buat itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, nanti coba ya, Bapak Ibu guru nanti coba dipraktekin di kelas kita masing-masing, terutama Bapak Ibu wali kelas. Mungkin kita akan membuat keyakinan kelas kita masing-masing dan nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Oke, kita lanjut karena sebentar lagi udah selesai materinya. Nah, pernah ketemu dengan anak-anak bermasalah, anak-anak unik, anak-anak yang spesial, perlu treatment spesial. Nah, kita akan mencoba mengatasi masalah mereka dengan yang dinamakan dengan segitiga restitusi.
Biasanya kalau anak bersalah apa yang akan kita lakukan? Gak ada negro, Bu. Pokoknya dihukum gitu. Sesuai aturan hukum gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu sendiri? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada bagiannya seperti ini. Mungkin tidak saya baca tapi saya jelasin. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat apa saja itu. Nah, menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus pegang prinsipnya dulu. Salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, contohnya gini, saya akan menyatakan kalau misalnya anak-anak ini memang ya segitiga restitusi harusnya dimanfaatkan untuk wali kelas, guru BK itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak bermasalah itu biasanya sebaiknya saya mungkin nanya Bu Eli tadi. Kalau Bu Eli ini guru BK, kalau anak bersalah itu semestinya dia poin Bu Eli. Nak kita bentak tengah depan itu lah, nak kita marah di depan itu atau seperti apa? Biasanya pasti saran dia, Miss, kalau anak berusaha tuh dipanggil, jangan dimarahi di depan. Ya? Yang benarnya memang seperti itu. Kita panggil, kita ajak komunikasi. Mulai dari yang pertama itu adalah kita akan menstabilkan identitasnya dulu. Jadi anak itu dibawa ke kita tanpa ada rasa takut dan apa. Jadi ini kalimatnya. Makanya saya bilang kita menyadari kalau kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Di situ kita bilang, oh, bahwa ya ini itu adalah suatu kewajaran lah. Misalnya anak itu tidur itu gak jadi masalah. Kebutuhan sebenarnya tidur. Jadi anak ada tenang dikit dia ngomongnya ya. Terus setelah dia tenang, kita akan validasi tindakan yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Nah, jadi ketika dia sadar, ini kita sudah sadar ya kalau buat kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran, maka berikutnya adalah kita akan lihat, nah di sini. Oh, si Pak Dedi mungkin pada saat pembelajaran saya tidur misalnya. Oh, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Tidur itu biasa loh Pak Dedi. Memang kita nih manusia perlu tidur, gitu, kan? Tapi kita kan pastikan kalau tidur pada tidak pada tempatnya itu salah. Nah, makanya kita akan validasi tindakan yang mereka lakukan itu salah. Misalnya, oh iya, kamu misalnya tadi tidur pada pelajaran itu pasti ada alasan dong. Alasannya apa? Ya. Terus kita akan menanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka belajar dari kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang ngejudge mereka salah, tapi kita akan nanyain dulu, Pak Rizky tadi tidur ya pelajaran ibu? Iya. Terus kenapa Rizky kenapa tidur? Oh iya, capek ya main atau capek ya semalam ada tugas dan lain-lain. Tapi kira-kira kalau tidur pada saat jam belajar menurut Rizky itu benar boleh nggak? Atau benar atau tidak? Pasti dia tahu kok itu salah. Nah dari situ kita akan mencoba mengajak mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Oke, ini kan kita coba untuk segitiga restitusi ya. Nah, jadi dari semua paparan saya tadi, jadi sebagai penutupnya gini saya bilang, guru itu memiliki standar kepribadian dan profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hari ini bersama saya itu adalah Bapak Guru, Bapak Ibu hebat, dan insya Allah bisa akan menerapkan. Kalau kemarin nggak tahu posisi kontrol kita di mana, hari ini udah tahu. Oh iya,
Kita akan mencoba memenuhi kebutuhan siswa sehingga tadi kita bisa lagi menjadikan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berpihak pada mereka. Ya, saya tambahkan di sini tujuan seorang guru itu bukanlah untuk menciptakan siswa menurut citranya sendiri. Nah, jadi siswa itu nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita di sini tugasnya adalah mengembangkan siswa tersebut untuk dapat menciptakan citranya sendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak didik kita itu adalah anak-anak spesial, anak-anak dengan keunikannya masing-masing. Tidak bisa kita perlakukan dengan hal yang sama karena mereka punya karakter, kodratnya masing-masing. Ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini mungkin gak semuanya bisa tertangkap, tapi insya Allah ada yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan, kita gunakan di dalam kelas kita masing-masing sehingga kita bisa menciptakan peserta didik kita dengan sesuai dengan tuntutan pendidikan kita, yaitu menciptakan peserta didik yang berprofil belajar Pancasila. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunianti untuk materinya pada hari ini. Semoga nanti kami bisa menerapkan di SMA Negeri Lubuk Linggau dan ilmunya yang kuliah menjadi materi yang buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya tadi sesi pemaparan dari Ibu Yunianti yang membawa acara kegiatan kita pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, bersama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Saya Ibu Eliana mohon maaf bila ada kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.